Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita, yaitu tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Nah, nanti ini kalian akan disediakan pecahan biasa atau mungkin pecahan campuran, desimal maupun persen, kemudian kalian menjumlahkan. Nah, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita. Ya. Sebelum kita masuk ke latihan soal, kita terlebih dahulu belajar bagaimana cara mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Yang pertama, ingat ya, karena penjumlahan dan pengurangan memiliki kedudukan yang sama, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang bagian kiri, kemudian ke kanan. Terus kemudian yang kedua, ubahlah berbagai pecahan karena nanti pecahannya ada campuran, ada pecahan biasa, ada desimal, ada persen. Nah, ubahlah mereka menjadi satu jenis. Misal ke desimal atau ke persen atau ke pecahan biasa. Kemudian yang ketiga, jika ada tanda kurung, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah tanda kurung, baru dijumlahkan atau dikurangkan. Gitu ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke latihan soal. Contoh soal yang pertama, hasil dari 1 3/4 dikurangi 0,50 ditambah 1/2 adalah, kalau Bu Rima pertama akan menjadikannya terlebih dahulu pecahan biasa semua. Jadi ini soal kita tulis dulu, 1 3/4 dikurangi 0,50 ditambah 1/2. Kita jadikan semuanya pecahan biasa dulu. Kalau jadi pecahan biasa ini berarti 4 kali 1, 4. 4, terus ini ditambah 3. 4 tambah 3 berarti 7 penyebutnya tetap sama, 4 dikurangi. Nah, ini di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Terus ini ditulis saja angkanya 50 ditambah ini 1/2 sudah pecahan biasa. Nah, kita kemudian lihat penyebutnya. Lihat penyebut sama atau tidak. Kita lihat penyebutnya sama atau tidak. Tidak sama. Kalau tidak sama, berarti artinya disamakan. Beda. Nah, 4, ada 100, ada 2, maka kita harus menyamakan dulu penyebutnya. Nah, dengan cara menyamakan penyebut itu ada beberapa. Ada dengan cara mencari KPK dan ada juga dengan mencari kelipatan. Kita pakai cara yang KPK dulu ya. Ingat kan kalian cara mencari KPK? Kalau Bu Rima pakai cara ini. Kita tulis angkanya 4, 100, ini 2. Ini pembagi. Nah, pembaginya itu adalah bilangan prima. Masih ingat nggak bilangan prima? Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan lain-lain. Masih ingat kan? Nah, kita gunakan bilangan prima ini untuk membagi. Kita pakai yang paling bawah dulu, yang paling kecil dulu, 2. Kita tulis di sini 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 100 dibagi 2 hasilnya 50. 2 dibagi 2 1. Oke, ini sudah sampai angka 1. Ini sudah selesai, berarti yang sebagian 2 ini. Terus kemudian lagi karena ini belum sampai angka 1, ini juga belum angka 1. Ini ada 2, berarti kita bagi lagi dengan angka 2. 2 dibagi 2 1. 50 dibagi 2 25.
Ini sudah selesai karena sudah sampai 1. Ini juga sudah. Tinggal yang 25 ini. 25 itu bisa dibagi dengan angka prima berapa? Angka prima 5. 1 dibagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. 25 dibagi 5 5. Kemudian ini juga sudah strip. Masih belum ketemu angka 1 lagi. Kita kasih garis lagi. Kita bagi angka 5. Ini sudah strip. 5 bagi 5 1. Ini juga sudah strip. Jadi kita bisa peroleh ini. Kalau KPK yang 11 ini tinggal dikalikan semua. 2 kali 2 4. 4 kali 5 20. 20 kali 5 100. Berarti penyebutnya nanti adalah 100. Kita tulis di sini 100. Lanjut, 100 dibagi 4 berapa? 25. 100 dibagi 4 itu 25. 25 kalikan 7. Jadi 25 kali 7 175 dikurang 100 dibagi 100 hasilnya 1. 1 kali 50 Sekarang ini penjumlahan ditulis tambah 100 dibagi 2 50 kalikan 1 50. Nah, sudah sampai di sini. Sekarang ingat ya, pengurangan dan penjumlahan itu kedudukannya sama. Jadi dikerjakan dari yang sebelah kiri. Berarti 175 dikurangi 50. 175 dikurang 50. 5 kurang 0 5. 7 kurangi 5 2 1 1. 125 ditambah 50. 5 tambah 0 5. 2 tambah 5 7. Ini 1. 175. Per berapa? Per 100. Nah, kalian masih ingat nggak? Ini pembilangnya kan? Pembilang dan penyebut. Pembilang ini pembilang, ini penyebut. Pembilangnya lebih besar. Kalau pembilangnya lebih besar, berarti harus dijadikan pecahan campuran. Cara menjadikan pecahan campuran berarti 175 dibagi 100. Ini 175 dibagi 100. Dapat berapa ini? 175 dibagi 100. 175 dibagi 100 dapat 1. 1 dikurang 1 kali 100 100. 5 kurang 0 5. 7 kurang 0 7. 1 kurang 1 udah habis. Lah 75 masih bisa dibagi 100 tidak? Tidak bisa. Berarti ini sisa yang tidak bisa dibagi kita tulis di sini sebagai pembilang. Nah, per ini kita tulis di sini sebagai penyebut. Oke, berarti kita dapat hasil 175 per 100. Tapi tidak selesai sampai sini. Jadi 75 per 100 ini kan masih bisa disederhanakan. Nah, ini dibagi lagi. Dibagi angka berapa? 5 ya misalnya. Berarti 75 dibagi 5. 75 dibagi 5. 1 5. 7 kurang 5 2. 5 25 bagi 5 5. Oh, ini berarti 15 per 10 dibagi 5 berapa? 2. Tambahin 0 1 20. Masih bisa disederhanakan lagi, dibagi 5. Berarti ini juga dibagi 5. Berarti 1 15 dibagi 5 3. 20 dibagi 5 4. Hasilnya adalah 1 3 per 4. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Ini sudah ada tanda kurungnya ya. 2,75 ditambah dalam kurung 1/2 dikurang 25% adalah, kita tulis jawab
2,75 ditambah 1,5 dikurang 25%. Kalau Bu Rima itu lebih seret menjadikannya pecahan biasa. Kalau kalian sudah bisa menguasai pecahan biasa, nanti desimalnya akan lebih mudah. Kalau kalian sudah bisa lebih mudah untuk pecahan biasa, desimalnya itu nanti sudah di luar kepala ya. Ini di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kita tulis angkanya. Ditambah, nah ini jadikan pecahan biasa, berarti 2 kali 1, 2 ditambah 1, berarti 3/2 dikurang, nah ini persen. Kalau persen itu artinya per 100, berarti ini 25. Nah, karena ada tanda kurung, maka yang dikerjakan dalam kurung dulu. Ini tetap ditulis di sini, jangan dipindah-pindah ya. Nah, kita kerjakan dulu yang dalam kurung. 2, ini lihat lagi penyebutnya. Penyebutnya ini beda atau sama? Beda atau? Berarti kita harus menyamakan, tapi ini cuma ada 2 dan 100. Gampang ini, penyebutnya adalah 100. Karena 100 dibagi 2 bisa. Berarti ini 100. 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 50. 50 kali 3. 50 kali 3. 0 kali 3 0. 5 kali 3 15. Berarti 150. Nah, ini ditulis di sini kurang 100 bagi 100 kan 1. 1 dikali 25. Berarti 25. Udah, sekarang ini ditulis juga persis, jangan dipindah-pindah tempatnya. Ditambah 150 dikurangi 25. 150 dikurang 25. 0 dikurangi 5 nggak bisa, berarti ini 10, ini pinjem 1 jadi 4. 10 dikurang 5, 5. 4 kurangi 2, 2. Ini 1. Ini berarti 125/100. Kurungnya hilang karena ini sudah dikerjakan ya. Nah, ini 100, ini 100. Penyebutnya sudah sama. Berarti tinggal kita tambahkan. Berarti 275 ditambah 125. 275 ditambah 125. 5 tambah 5, 0. 10 ya, nyimpen 1. 1 tambah 7, 8. 8 tambah 2, 10. Nyimpen 1. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 1, 4. Ini 400/100. Ini penyebutnya kalau sama jangan dijumlahkan ya. Jangan jadi 200, tapi penyebutnya itu cuma 1, 100. Nah, 400/100. 400/100. Berarti kan ini sama dengan 400 dibagi 100. Nolnya tinggal kita coret, hilang 1. Ini masih 1, ini masih 1. Jadi tinggal 4/1. 4 dibagi 1 hasilnya 4. Nah, ini jawabannya adalah 4. Bagi kalian yang lebih suka desimal, itu juga boleh. Caranya adalah ini sudah dalam bentuk desimal, kita tetap tulis. Ditambah 1/2. Berarti 1/2 jadikan pecahan desimal dulu. Ini tetap jadikan pecahan biasa dulu ya. Berarti ini kali 2 kali 1, 2. 2 ditambah 1, 3/2. Nah, ini jadikan desimal. Jadikan per berapa? Per 10, per 100 atau per 1000? Menurut kalian? Per 10, per 10. 2 kali berapa hasilnya 10? Kali 5. Kalau bawah kali 5, atas juga kali 5. Berarti ini 15. Ini nolnya kan 1 toh ini. Biar ini hilang kita hitung 1. 1 koma. Di depan kita setelah menghitung 1 terus kasih koma. Ini 1,5. Kita tulis di sini. 1,5 dikurang 25%. 25% karena persen itu artinya kan per 100. Berarti ini 25 tinggal tulis di sini 25. Ini nolnya 2, 1, 2 kita coret. Berarti kita hitung dari 1, 2, koma. Karena di belakang, di depan koma itu tidak angka, kasih 0,25.
Nah, 0,25. Tinggal kita jumlah. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Di dalam kurung itu 1,5 dikurang 0,25. Ingat penjumlahan koma itu komanya harus pas bawahnya. Ini kan koma. Ini 0,25, ini koma di sini. Depan koma ini angka berapa? Angka 0. Terus di belakang koma ada angka berapa? Ada angka 2. Setelah angka 2 angka 5. Nah, ini tinggal dikurang. Karena ini dikurang tau. Ini dikurang. Kalau di sini tidak ada angka, sini ada angka, tapi yang bawah ada angka, yang atas tidak ada angka. Kita tulis 0. 0 dikurangi 5 bisa enggak? Kalau enggak bisa, pinjam depannya. Ini jadi 10, ini jadi 4. 10 dikurangi 5. 4 kurangi 2. Ini komanya tetap ditulis 1,25. Kurungnya hilang karena sudah dikerjakan. Kemudian ini ditulis seperti ini. Nah, kita kerjakan dari kiri. 2,75 ditambah 1,25 berarti 2,75. Ini komanya harus atas bawah harus sama ini. Sejajar. Di depan koma angka berapa ini? Angka 1. Di belakang koma ada angka 2. Setelah angka 2 angka 5. Ini ditambah. 5 tambah 5 10. Tulis 0, nyimpen 1. 1 tambah 7 8. 8 tambah 2 10. Tulis 0, nyimpen 1. 1 tambah 2 3. 3 tambah 1 4. Koma di sini. Berarti 4,00. Ini setara dengan 4. 4,00 itu sama dengan 4. 4,000 itu juga sama dengan 4. Kalau 0,4 itu bukan 4 ya. Ini adalah cara yang pakai desimal.